Meskipun didera vertigo, Gregoria Mariska Tunjung tetap berjuang habis-habisan di China Open 2025. Akankah ia mampu bangkit di kejuaraan dunia? Halo para penggemar bulu tangkis, kembali lagi bersama kami dengan kabar terbaru dari dunia tepok bulu yang penuh drama dan kejutan. Kali ini, sorotan kita tertuju pada salah satu permata tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang baru saja menyelesaikan petualangannya di China Open 2025. Perjalanan Gregoria di turnamen bergengsi ini memang harus terhenti di babak perempat final. Ia harus mengakui keunggulan musuh bebuyutannya, Han Yu dari China, dalam sebuah laga yang sangat ketat. Pertandingan ini seolah mengulang memori final kejuaraan dunia junior 2017, di mana Gregoria berhasil mengalahkan Han Yu. Namun kali ini hasilnya berbeda. Skor akhir menunjukkan 19-21 dan 18-21 untuk kemenangan Han Yu. Sebuah skor yang sangat tipis, menunjukkan betapa sengitnya pertarungan di lapangan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian dan mungkin menjadi faktor penentu di akhir laga. Gregoria sempat diserang pusing yang mengganggu kondisi fisik dan keseimbangannya. Ini bukan kali pertama Gregoria mengalami masalah kesehatan ini. Vertigo memang menjadi momok yang membuatnya sempat absen beberapa bulan sebelum kembali bermain di Japan Open 2025 pekan lalu dan China Open 2025 minggu ini. Tentu saja, dua turnamen ini menjadi ajang evaluasi penting bagi pelatih tunggal putri PBSI, Imam Tohari, untuk mengukur kesiapan Gregoria menghadapi ajang yang lebih besar, yaitu kejuaraan dunia 2025. Sejauh ini kabar baik datang dari Imam Tohari. Beliau mengabarkan bahwa kondisi anak didiknya dalam tahap yang baik dan rencana untuk kejuaraan dunia masih sesuai agenda. Kejuaraan dunia 2025 sendiri akan digelar di Adidas Arena, Paris, Prancis pada tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025. Imam Tohari menekankan bahwa dari sisi teknik, penampilan Gregoria harus bisa lebih rapi. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Mantan pelatih Kento Momota itu juga melihat sisi positif dari penampilan Gregoria. Ia mengakui bahwa insting Gregoria sudah kembali, meskipun masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Imam Tohari juga menambahkan bahwa ia harus meningkatkan kelincahan dan fisik Gregoria agar lebih siap lagi di kejuaraan dunia nanti. Mengenai insiden pusing di akhir pertandingan melawan Han Yu, Imam menjelaskan bahwa Gregoria memang sempat merasakan sedikit pusing, tetapi secara keseluruhan kondisinya stabil dan baik. Setelah China Open 2025, Gregoria akan kembali ke Jakarta untuk memulihkan diri dan mempersiapkan diri menuju kejuaraan dunia 2025. Namun, tugas tunggal putri Indonesia belum selesai. Masih ada wakil andalan lain yang akan tampil di Macau Open 2025. Mereka adalah Komang Ayu Cahyadewi dan Esther Nurumi Triwardoyo. Dua amunisi tunggal putri ini diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan dengan unjuk gigi sebaik mungkin. Macau Open 2025 akan berlangsung dari tanggal 29 Juli hingga 3 Agustus 2025. Turnamen ini bertaraf Super 300, yang berarti persaingannya lebih longgar dibandingkan China Open. Ini adalah kesempatan emas bagi Komang dan Esther untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan meraih hasil maksimal. Kita doakan semoga Gregoria bisa pulih sepenuhnya dan tampil maksimal di kejuaraan dunia, serta Komang dan Esther bisa bersinar di Macau Open. Tetap dukung terus bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam olahraga! Kecerdikan Gregoria membaca angin lapangan terungkap. Musuh bebuyutan Han Yu beberkan strategi rahasia di balik kekalahan mengejutkan di China Open. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita akan mengupas tuntas setiap drama,
dan kejutan dari arena bulu tangkis internasional. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertandingan yang mungkin terlihat biasa, namun menyimpan cerita menarik di baliknya. Kekalahan Gregoria Mariska Tunjung di perempat final China Open 2025. Betul sekali. Meskipun Gregoria harus mengakui keunggulan musuh bebuyutannya, Han Yu dari China, ada beberapa hal menarik yang terungkap dari pertandingan ini. Terutama, bagaimana kecerdikan Gregoria dalam membaca angin lapangan ternyata sudah menjadi perhatian utama lawan-lawannya. Pertandingan antara Gregoria dan Han Yu di perempat final China Open Super 1000 ini memang selalu dinanti. Keduanya adalah musuh bebuyutan sejak level junior, dan setiap pertemuan mereka selalu menyajikan adu skill dan kelincahan ala permainan tunggal putri yang memukau. Namun, kali ini Gregoria kembali harus tumbang dengan skor ketat 18-21, 19-21. Sebuah kekalahan yang tipis, namun cukup untuk menghentikan langkahnya di turnamen bergengsi ini. Tapi, apa sebenarnya yang membuat Han Yu begitu percaya diri bisa mengalahkan Gregoria? Han Yu sendiri mengakui bahwa dia memang sudah sangat mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Baginya, tidak ada momen untuk lengah sedikit pun ketika bersua dengan pemain asal Wonogiri, Jawa Tengah tersebut. Ini menunjukkan betapa Han Yu sangat menghormati kemampuan Gregoria. Han Yu bahkan menyebut bahwa dia sangat mengenal bagaimana ketangkasan dan bakat Gregoria dalam mengendalikan irama permainan. Dan yang paling penting, dia mewaspadai kecerdikan Gregoria dalam membaca arah angin lapangan. Ini adalah poin krusial yang diungkapkan Han Yu. Kita tahu, Gregoria dikenal memiliki pergelangan tangan yang luas dan bisa melahirkan pukulan-pukulan ajaib dan menipu. Dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan angin lapangan, serangannya akan semakin sulit dibaca oleh lawan. Ini adalah salah satu senjata rahasia Gregoria yang sangat mematikan. Hal ini diungkapkan Han Yu dalam wawancara selepas laga kepada BWF dan media Cina AUK. Han menuturkan bahwa Gregoria adalah lawan yang pandai membaca arah angin, dan untuk itu, dia memang sudah mempersiapkan diri sejak awal. Ini adalah pengakuan yang jujur dari seorang lawan. Salah satu hal yang dilakukan adalah mempercepat tempo permainan. Han Yu menyadari bahwa kelincahan Gregoria belum sepenuhnya kembali sejak comeback dari sakit. Dengan mempercepat tempo, dia berharap bisa menekan Gregoria dan memaksanya melakukan kesalahan. Dan yang menarik, dengan nada merendah, Han Yu mengatakan bahwa dia juga menang karena faktor keberuntungan. Dia bahkan bercanda, "Jurus yang saya gunakan dipengaruhi faktor keberuntungan. Saat berada dalam fase keberuntungan, saya bisa mengandalkan teknik-teknik saya. Namun ketika apes, saya mengandalkan jurus lari." Sebuah pernyataan yang menunjukkan sportivitas dan juga sedikit humor dari Han Yu. Terlepas dari faktor keberuntungan, Han Yu kini mengantongi keunggulan rekor pertemuan atas Gregoria dengan 6 kali menang dalam 10 pertemuan. Ini menunjukkan dominasinya atas Gregoria. Namun, tantangan Han Yu ke semifinal China Open 2025 sekarang makin berat. Di depan publik sendiri, dia akan ditunggu untuk membuktikan diri melawan Ratu Bulu Tangkis yang sedang haus menyapu bersih gelar Super 1000, An Se-young dari Korea Selatan. An Se-young tahun ini sudah berhasil meraih gelar-gelar Grand Slam bulu tangkis itu dengan memenangi 3 turnamen Super 1000 sebelumnya, yaitu Malaysia Open 2025, All England Open 2025, dan Indonesia Open 2025. Ini adalah lawan yang sangat tangguh bagi Han Yu. Jadi, meskipun Gregoria harus terhenti, pertandingan ini memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana para pemain top mempersiapkan diri dan menganalisis lawan. Dan kita juga melihat betapa ketatnya persaingan di level tertinggi bulu tangkis. Kita tunggu saja, apakah Han Yu bisa mengalahkan An Se-young di semifinal nanti. Jangan lupa untuk terus ikuti channel kami untuk update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Berikan komentar kalian di bawah, bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita akan mengupas tuntas berita terpanas dari arena bulu tangkis internasional. Hari ini, panggung besar China Open Super 1000 menjadi saksi bisu dari pertarungan yang luar biasa. Sebuah drama yang tidak hanya menyajikan laga sengit, tetapi juga menulis ulang sejarah. Benar sekali. Kita tidak hanya bicara soal kemenangan, tapi soal harga diri, soal pembalasan, dan soal pencapaian yang melampaui batas. Dua wakil dari Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wui Yik di ganda putra, serta Perly Tan dan M. Tinaha di ganda putri, telah memberikan pertunjukan yang akan selalu kita kenang. Mereka tidak hanya menang, mereka mengguncang dunia. Mari kita mulai dari laga yang paling ditunggu-tunggu. Sebuah perang saudara yang mempertemukan dua pasangan terbaik Malaysia. Di satu sisi, ada peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo, pasangan peringkat 2 dunia, Aaron Chia dan Soh Wui Yik. Di sisi lain, ada junior mereka yang sedang naik daun, pasangan peringkat 7 dunia, Man Wei Chong dan Thi Kai Won. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah derby. Atmosfer di dalam Olympic Sports Center Gymnasium di Changzhou terasa begitu tegang. Ini adalah pertemuan ketujuh mereka, dan rekor sebelumnya menunjukkan betapa ketatnya persaingan di antara keduanya. Ingat, di final Malaysia Masters bulan Mei lalu, Wei Chong dan Kai Won berhasil menaklukkan senior mereka. Kekalahan itu pasti masih membekas di benak Aaron dan Wui Yik. Dan pembalasan itu akhirnya tiba. Aaron dan Wui Yik tampil dengan determinasi yang luar biasa. Sejak poin pertama, mereka memegang kendali penuh. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Wei Chong dan Kai Won untuk mengembangkan permainan. Setiap pukulan, setiap smash, dan setiap penempatan bola terasa begitu presisi dan mematikan. Dan pembalasan akhirnya tiba. Aaron dan Wui Yik tampil dengan determinasi yang luar biasa. Sejak poin pertama, mereka memegang kendali penuh. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Wei Chong dan Kai Won untuk mengembangkan permainan. Setiap pukulan, setiap smash, dan setiap penempatan bola terasa begitu presisi dan mematikan. Skor akhir 21-16, 21-16 menjadi bukti nyata dominasi mereka. Ini bukan hanya kemenangan keempat mereka atas rekan senegaranya, tetapi juga sebuah pesan kuat kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka membuktikan bahwa kekalahan di Malaysia Masters hanyalah sebuah kecelakaan kecil. Mereka telah belajar, beradaptasi, dan kembali dengan lebih kuat. Kemenangan ini membawa mereka ke babak semifinal, di mana tantangan yang lebih besar sudah menanti. Mereka akan berhadapan dengan pemenang antara pasangan veteran Ong Yue Sin dan Theo Ei, atau juara bertahan Asian Games dari India, Satwik Sairaj Rankinadi dan Chirag Shetty. Siapapun lawannya, ini akan menjadi laga yang sangat menarik untuk kita saksikan. Sekarang, mari kita beralih ke sektor ganda putri, di mana sebuah cerita dongeng sedang ditulis oleh Perly Tan dan M. Tinaha. Pasangan yang saat ini berada di peringkat 3 dunia ini datang ke China Open dengan satu misi, membuktikan bahwa mereka pantas berada di puncak. Dan mereka melakukannya dengan cara yang paling spektakuler. Mereka berhadapan dengan pasangan Jepang yang sangat tangguh, peringkat 8 dunia, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto. Pasangan Jepang ini dikenal dengan pertahanan mereka yang solid dan permainan rally yang tak kenal lelah. Tapi hari itu, Perly dan Tinaha menunjukkan level permainan yang berbeda. Mereka tampil begitu agresif dan tanpa rasa takut. Smash-smash keras dari Perly dan permainan net yang cerdik dari Tinaha benar-benar menghancurkan pertahanan Fukushima dan Matsumoto. Kemenangan 21-16, 21-12 tidak hanya mempertajam rekor pertemuan mereka menjadi 4-1, tetapi juga membawa dampak yang luar biasa pada peringkat dunia. Inilah bagian yang paling mengejutkan. Kemenangan ini secara matematis akan mengangkat Perly dan Tinaha ke peringkat 2 dunia, peringkat tertinggi sepanjang karir mereka. Mereka akan melampaui pasangan Jepang, Chiharu Shida dan Nami Matsuyama. Ini adalah pencapaian monumental bagi bulu tangkis Malaysia dan bagi mereka secara pribadi. Tidak hanya itu, mereka juga berhasil mempersempit jarak dengan penampil tupang nomor 1 dunia dari China, Liu Shengshu dan Tan Ning. Peringkat dunia BWF yang akan dirilis pada hari Selasa pekan depan akan menjadi hari yang bersejarah. Perjuangan dan kerja keras mereka ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Di babak semifinal, Perly dan Tinaha akan menghadapi tantangan berat dari pasangan tuan rumah,
Jia Yifan dan Zhang Shushan yang berada di peringkat 7 dunia. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi calon pasangan nomor 2 dunia kita. Mampukah mereka melanjutkan momentum ini dan melaju ke final? Sungguh sebuah hari yang luar biasa bagi bulu tangkis Malaysia. 2 wakil di semifinal, 1 derby yang dimenangkan dengan penuh gaya, dan 1 rekor peringkat dunia yang dipecahkan. China Open kali ini benar-benar menjadi panggung bagi para pahlawan dari Malaysia. Kita tidak sabar menantikan aksi mereka selanjutnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Aaron dan Wu Yik bisa membalaskan dendam mereka dan melaju ke final? Dan mampukah Perli dan Tinaha mengatasi hadangan dari pasangan tuan rumah? Tuliskan prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya.